Salah satu alasan mengapa seseorang bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan adalah pengorbanan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Acarya 2022. Namun sebelum ke pembahasannya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Rio dari Piogar, Komariah dari Singapura, Mega Sylvia dari Aceh, Aidi dari Pontianak, Valdi dari Timur Leste, Om Saiji dari Surabaya, Lelis dari Riau, Sugianto dari Surabaya, Emi Damayanti dari Hong Kong, Mancung Hatauruk dari Jakarta, Dadang Sepid, Piana Rismawati, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Sekitar 800 tahun yang lalu, ada segelintir orang yang tinggal di dalam hutan Sidapanam. Dan di pinggiran hutan Sidapanam, terdapat sebuah sungai indah yang bernama Sungai Jivandara. Dikisahkan, karena banyaknya keajaiban di tempat ini, membuat banyak pendeta serta para petapa berdatangan ke tempat ini untuk bertapa. Dan tidak hanya bertapa, tapi para pendeta serta para petapa ini juga bagaikan sebuah penerang bagi penduduk lokal. Karena selain bertapa, mereka juga selalu mengajarkan dharma serta nilai-nilai kebaikan kepada para penduduk lokal. Selain itu, mereka juga mengajarkan para penduduk lokal tentang bagaimana caranya membuat ramuan beserta pengobatan herbal Ayurveda. Dan dengan semua itu, mereka pun mengubah kehidupan di dalam hutan Sidapanam menjadi sebuah peradaban yang hebat. Kemudian, para pendeta serta para petapa tersebut juga mewanti-wanti agar para penduduk lokal beserta semua keturunan mereka agar tidak pernah pergi meninggalkan hutan dan tetap menjaga hutan yang penuh dengan keajaiban ini walau apapun yang terjadi. Dan di suatu hari, kedamaian kehidupan di dalam hutan Sidapanam pun harus terganggu akibat penyerangan yang dilakukan oleh suku iblis yang ingin menguasai hutan Sidapanam. Namun berkat kekuatan doa dari orang-orang bijak yang tinggal di dalam hutan tersebut, muncullah sosok Dewi Pelindung Hutan yang langsung membantai seluruh suku iblis yang menyerang hutan. Lalu, setelah berhasil memberantas para suku iblis, Dewi Pelindung yang sepertinya ingin tetap tinggal dan berada di dalam hutan Sidapanam, mengubah dirinya menjadi sebuah gunung di hutan Sidapanam, di mana dengan itu, selamanya Dewi Pelindung akan tetap berada di hutan Sidapanam. Kemudian, sebagai rasa terima kasih dari para penduduk hutan, mereka pun membangun sebuah kuil di atas gunung jelmaan Dewi Pelindung, lalu mulai rutin memberikan persembahan kepada Dewi di kuil. Dan karena meyakini bahwa kaki Dewi merupakan pelindung bagi Sidapanam, para penduduk pun memberikan nama terhadap daerah yang berada di kaki gunung dengan nama Padagatam. Di mana dengan adanya kuil Dewi di hutan Sidapanam, membuat banyak orang dari dunia luar tertarik untuk datang dan berdoa di kuil. Dan lama-kelamaan, orang-orang tersebut memilih untuk menetap dan tinggal di dekat kuil. Dan seiring dengan berjalannya waktu, para pendatang yang menetap di dekat kuil pun semakin bertambah. Sehingga, seiring bertambahnya penduduk yang menetap di dekat kuil, di sana mulai terbentuk sebuah desa. Dan mereka menamakan desa tersebut dengan nama Dharmastali. Dan dengan ajaran yang diberikan oleh orang-orang dari Padagatam, membuat semua orang yang tinggal di Dharmastali menjadi orang-orang yang selalu menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan. Namun sayangnya, setelah 800 tahun berlalu, Dharmastali yang tadinya merupakan desa suci yang selalu menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan, kini mulai kehilangan kesuciannya. Semua itu diakibatkan karena kini Dharmastali dikuasai oleh seorang mafia jahat yang bernama Basava. Sehingga, kini kehidupan di Dharmastali telah diselimuti oleh berbagai aktivitas kejahatan, seperti pencurian, pemerkosaan, penjualan serta pengedaran narkoba, dan berbagai aktivitas-aktivitas ilegal yang lainnya. Namun meski kini Dharmastali telah menjadi tempat yang dipenuhi dengan aktivitas kejahatan, tapi Padagatam yang berada di seberang Sungai Jivandara tetap menjadi tempat suci yang masih menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan. Selain itu, mereka juga tetap mempertahankan serta mewariskan keahlian pengobatan herbal Ayurveda secara turun-temurun.
Dan kini, Padagatam dipimpin oleh seorang pakar Ayurveda terbaik saat ini yang bernama Veda, di mana saking ahli dan hebatnya Veda, dia sampai didatangi oleh beberapa orang dari dunia luar yang merupakan para dosen di Universitas Ayurveda yang berniat mengajaknya untuk pergi meninggalkan Padagatam serta hutan Sidavanam, lalu tinggal di kota untuk mengembangkan Ayurveda di sana. Namun Veda menolak tawaran tersebut. Dan setelah menolak tawaran dari para dosen Universitas Ayurveda, Veda bersama para warga Padagatam yang lainnya pun pergi menyeberangi sungai Jivandara untuk menuju Kuil Dewi, di mana di sana, seperti biasanya, Veda bersama semua warga Padagatam yang lain selalu melakukan pengobatan-pengobatan herbal kepada para pengunjung kuil. Dan di sana juga ada seorang pendeta yang bernama Kang Kohar yang sedang memberikan edukasi kepada para pengunjung atau wisatawan kuil yang berasal dari dunia luar tentang sejarah pembangunan kuil tersebut, di mana Kang Kohar menjelaskan bahwa kuil tersebut dibangun oleh para warga Padagatam. Oleh karena itu, Kang Kohar menjelaskan bahwa sudah sepantasnya mereka semua selalu mengingat jasa dari orang-orang Padagatam. Namun di tengah-tengah edukasi yang diberikan oleh Kang Kohar, tiba-tiba muncullah Basava bersama para anak buahnya, di mana Basava yang mendengar Kang Kohar masih saja mengeluh-elukan dan memuji para warga Padagatam, langsung memanggil Kang Kohar untuk memperingatkannya, agar Kang Kohar berhenti memberikan pujian-pujian kepada para warga Padagatam di dalam pidatonya, karena hal itu bisa membuat lebih banyak lagi masyarakat yang akan mencintai serta menghormati para warga Padagatam. Dan Basava yang sangat membenci para warga Padagatam, jelas dia tidak mau jika orang-orang Padagatam semakin dicintai. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya Basava kembali memperingatkan Kang Kohar untuk tidak memuji mereka lagi di dalam pidatonya. Dan jika kali ini Kang Kohar masih tidak mau mendengarkan peringatan dari Basava, maka Basava berjanji kalau dia pasti akan segera menghabisi Kang Kohar. Dan tak lama setelah itu, ada beberapa orang polisi yang datang ke kuil dengan tujuan untuk mencari Basava dan menangkapnya. Dan meski beberapa kali diperingatkan oleh bawahannya untuk tidak berani-berani berurusan dengan Basava, namun si Pak Senior polisi yang bernama Jajang ini tetap bersikeras untuk melanjutkan niatnya menangkap Basava dan sedikit pun tidak merasa takut dengan Basava. Bahkan, Jajang memarahi bawahannya tersebut karena sebagai seorang polisi, bisa-bisanya dia takut dengan seorang penjahat. Namaskar. Mereka municipal chairman. Setelah bertemu dengan Basava, tanpa berbasa-basi, Jajang pun langsung mengungkapkan tujuannya bahwa dia menerima keluhan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Basava. Dan kini, dia datang dengan membawa bukti yang lengkap untuk menangkap Basava. Namun dengan santai, Basava mengatakan bahwa dia bersedia ikut dengan Jajang ke kantor polisi, namun dengan satu syarat, yaitu Jajang harus melakukan persembahan di kuil tersebut terlebih dahulu, karena adalah sebuah dosa yang besar jika ada orang yang datang berkunjung ke Dharmastali, namun si orang tersebut pergi dari Dharmastali tanpa melakukan persembahan terlebih dahulu di dalam kuil, ungkap Basava. Oleh karena itu, sebelum membawa Basava, Jajang bersama para bawahannya pun terlebih dahulu berniat melakukan persembahan di kuil dengan ditemani oleh Basava dan para anak buahnya. Namun ketika Jajang dan para bawahannya sedang berjalan untuk melakukan persembahan di dalam kuil, tiba-tiba satu persatu anak buah Jajang pun dihabisi dengan rapi dan tanpa diketahui oleh para pengunjung kuil yang lainnya. Sampai akhirnya Jajang pun menyadari bahwa seluruh bawahannya telah tewas di tangan anak buah Basava, yang membuat Jajang pun akhirnya mulai menyadari tentang betapa berbahayanya sosok dari Basava ini. Sehingga di sana Jajang pun mulai ketakutan lalu pergi melarikan diri. Namun
tidak semudah itu untuk bisa melarikan diri dari Basava dan para anak buahnya. Sehingga Jajang pun mulai dikepung dan dikelilingi oleh Basava dan para anak buahnya, yang membuat Jajang tidak punya pilihan lain selain berlutut memohon ampunan kepada Basava. Namun jelas Basava tidak mau mengampuninya dan mengatakan bahwa sebelum Jajang telah ada banyak sekali polisi yang datang untuk menangkapnya. Namun mereka semua selalu berakhir sama seperti Jajang. Dan setelah menjelaskan semua itu, Basava pun menghabak Jajang hingga dia tewas. Lalu menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat Jajang beserta para anak buahnya ke sungai Jivandara. Kemudian Basava juga menyuruh anak buahnya untuk menghubungi salah satu anak buah terbaik Basava yang bernama Obulu untuk menyelidiki tentang siapa orang yang telah membuat laporan kepada kepolisian. Sehingga di sore harinya, ketika beberapa orang yang merupakan warga Padagatam selesai melakukan sebuah ritual di sungai Jivandara, tiba-tiba mereka menemukan 4 mayat polisi yang merupakan Jajang dan para bawahannya. Melihat itu, mereka pun melaporkan penemuan mayat-mayat dari para polisi tersebut kepada pimpinan mereka, yaitu Veda. Di mana dengan ditemukannya mayat-mayat tersebut, membuat mereka semakin pesimis dengan usaha yang mereka lakukan untuk membuat Dharmastali terbebas dari Basava, agar Dharmastali kembali menjadi tanah suci yang jauh dari aktivitas kejahatan, serta selalu menjunjung tinggi dharma dan nilai-nilai kebaikan. Di mana ternyata orang-orang yang telah membuat laporan kepada kepolisian terkait Basava adalah Veda dan para warga Padagatam yang lainnya. Namun di sini, Veda berusaha menenangkan para pemuda tersebut agar mereka tetap bersabar dan tetap berusaha untuk berjuang demi mengembalikan kesucian Dharmastali. Karena Veda yakin kalau sebentar lagi akan ada sebuah pedang yang menyala yang akan menghancurkan kegelapan yang saat ini menyelimuti Dharmastali. Di mana sesaat setelah Veda mengatakan itu, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak bernama Acarya ke Dharmastali, di mana Acarya merupakan seorang tukang kayu yang datang ke Dharmastali untuk mencari pekerjaan. Dan di sana, Acarya tinggal di rumah kenalannya yang bernama Naglu. Namun meski mengaku sebagai tukang kayu yang datang untuk mencari pekerjaan, sepertinya kedatangan Acarya ke Dharmastali mempunyai maksud lain dan bukan datang hanya untuk sekedar mencari pekerjaan. Itu terbukti dengan Acarya yang terlihat selalu memantau situasi Dharmastali seperti sedang mengumpulkan banyak informasi terkait Dharmastali. Dan di sore harinya, Acarya pun berkenalan dengan tetangganya, di mana si tetangganya ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Umi Devi. Dan dari tetangganya ini, Acarya mengetahui bahwa saat ini Dharmastali sedang tidak baik-baik saja karena sekarang Dharmastali sudah dikuasai oleh orang-orang jahat. వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ ఊరు వాళ్ళని ఎవరిని చూడలేదు. Di keesokan harinya, ketika Veda beserta para warga Padagatam yang lainnya akan melakukan persembahan di kuil, mereka dihalangi oleh para anak buah Basava yang dipimpin oleh Obulu. Semua itu dikarenakan karena Obulu yang sebelumnya diperintahkan oleh Basava untuk menyelidiki siapa orang yang telah melaporkan Basava ke pihak kepolisian, telah mengetahui bahwa orang-orang yang telah melaporkan Basava kepada polisi adalah Veda beserta para warga Padagatam yang lainnya. Oleh karena itu, di sana Obulu memperingatkan Veda agar tidak pernah macam-macam lagi, bahkan berbuat kasar kepada Veda dengan menendang Veda. Dan para warga yang menyaksikan Veda yang merupakan pimpinan dari suku Padagatam yang sangat mereka hormati diperlakukan seperti itu, mereka pun merasa sangat bersedih. Tapi mereka semua tidak berani melawan Obulu yang merupakan salah satu pentolan anak buah Basava. Sehingga mereka hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut dengan kesedihan. Dan tak butuh waktu lama, berita tentang Obulu yang telah menendang Veda pun langsung tersebar luas ke seluruh Dharmastali. Di mana mereka sangat bersedih melihat para warga Padagatam yang selama ini dihormati atas kesucian serta jasa-jasa mereka harus diperlakukan sangat buruk dan kasar oleh Obulu dan yang lainnya. Di mana obrolan tersebut juga ternyata didengar oleh Acarya yang memang sejak awal kedatangannya selalu terlihat seperti mengawasi seluruh keadaan yang ada di Dharmastali.
Oleh karena itu, di malam harinya, Acarya mendatangi pabrik narkoba milik Basava, di mana di sana Acarya menemui orang yang bernama Supriyadi, lalu berpura-pura memesan 2 kilo narkoba kepadanya. Namun ketika Supriyadi sedang mempersiapkan pesanan Acarya, Acarya melihat Obulu yang baru saja keluar dari kamar dan baru saja selesai menggadabah seorang wanita. Kemudian, Obulu duduk di sebelah Acarya dan berbuat tidak sopan kepada seorang wanita yang ada di dekatnya. Sehingga membuat Acarya marah lalu mematahkan kakinya, di mana hal itu membuat semua orang colohok karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kini ada orang yang berani melawan Obulu yang merupakan salah satu kaki tangan dari Basava. Lalu, di sana Obulu pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghabisi orang yang telah berani menyerangnya tersebut. Sehingga, para anak buah Obulu pun langsung menyerang dan mengeroyok Acarya, orang yang telah berani membuat perhitungan dengan kelompoknya. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Setelah mengalahkan seluruh anak buah Obulu, Acarya pun menghampiri Obulu lalu mengatakan bahwa karena Obulu telah berani-beraninya mengangkat kakinya dengan menendang orang pada Gatam, maka kini Acarya akan mematahkan kakinya tersebut, ungkap Acarya sambil menginjak dan mematahkan kaki Obulu yang membuat Supriyadi colohok menyaksikannya. Setelah itu, Acarya menghampiri Supriyadi dan menyuruh Supriyadi untuk merahasiakan bahwa Acarya merupakan orang di balik semua kekacauan di pabriknya tersebut. Dan di keesokan harinya, semua orang di Dharmastali pun dikagetkan ketika mereka melihat Obulu yang sedang digotong oleh orang-orang karena mengalami patah kaki dan akan dibawa ke kuil untuk diobati oleh orang-orang dari Padagatam yang sedang berada di kuil, di mana para warga desa menganggap bahwa patah kakinya Obulu adalah hukuman dari Dewi Pelindung karena Obulu telah berani-beraninya menggunakan kakinya untuk menendang orang-orang dari Padagatam. Dan sesampainya di kuil, meski sebelumnya Obulu telah berbuat kasar kepada mereka, tapi Veda dan semua warga Padagatam tetap menerima Obulu dan mengobatinya dengan baik, di mana hal itu membuat semua orang yang melihatnya termasuk Acarya menjadi semakin mengagumi serta semakin menghormati para warga Padagatam. Dan karena hal itu juga membuat Obulu tersadar akan kesalahannya. Dan kini dia mulai merasakan respek kepada para warga Padagatam. Sehingga kini dia pun memutuskan untuk keluar dari kelompok Basava, lalu pergi melarikan diri dari Basava dan kelompoknya. Dan setelah beberapa hari dari kepergian Obulu, Basava beserta satu pentolan kelompoknya yang lain bernama Mang Abib merasa heran karena tiba-tiba Obulu hilang tanpa kabar. Sehingga Basava pun menyuruh Mang Abib untuk mengerahkan seluruh orang-orangnya untuk mencari Obulu. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari hutan Sidavanam, kita akan diperkenalkan dengan sosok dari seorang mafia yang menjadi alasan mengapa Basava bisa begitu berkuasa di Dharmastali. Dia bernama Ratod. Ini bebenguknya. Di mana di sana, Ratod sedang mengumpulkan para politikus yang merupakan anak buahnya untuk membantunya di dalam mewujudkan proyek impiannya. Di mana proyek impiannya tersebut adalah Ratod ingin membangun sebuah pertambangan di hutan Sidavanam. Dengan kata lain, Ratod ingin merubah hutan Sidavanam menjadi sebuah pertambangan miliknya. Karena di hutan tersebut tersimpan banyak kekayaan alam yang akan membuat Ratod menghasilkan banyak uang. Namun di sini, salah seorang politikus berusaha mengingatkan Ratod tentang kegagalan Ratod di dalam membangun pertambangan di hutan Jagadalpur, di mana di saat itu Ratod harus mengalami kegagalan membangun pertambangan miliknya di hutan Jagadalpur karena dia digagalkan oleh Acarya dan kelompoknya. Sehingga dari sini, kita pun bisa menyimpulkan bahwa Acarya memanglah bukan hanya sekedar tukang kayu yang datang ke Dharmastali hanya untuk mencari pekerjaan. Acarya.
Kembali kepada Acarya, di mana di saat dia sedang bekerja, Acarya mendengar sebuah obrolan antara tetangganya dengan guru sekolah Uma Devi, di mana di sana guru Uma Devi menasihati orang tua Uma Devi agar mereka mengizinkan dan mendukung Uma Devi untuk belajar musik di sekolahnya, karena Uma Devi merupakan seorang anak yang sangat menyukai musik. Awalnya, Acarya tidak tertarik dengan obrolan tersebut. Namun ketika Acarya mendengar bahwa nama guru dari Uma Devi adalah Nilambari, Acarya pun langsung berbalik untuk melihat sosok dari Nilambari. Di malam harinya, Veda beserta para warga Padagatam yang lain sedang berkeliling mencari salah seorang wanita yang berasal dari Padagatam yang tadi pagi berangkat ke sekolah, namun sampai saat ini belum juga pulang ke Padagatam, di mana ternyata si wanita tersebut masih berada di sekolah dan ditahan oleh para murid berandal sekolah yang merupakan anak buah dari Basava, di mana di sana murid-murid berandal tersebut bermaksud untuk menggadabah si wanita tersebut secara bergantian. Namun ketika orang pertama yang merupakan pimpinan dari para murid berandal tersebut mendatangi tempat si wanita disekap untuk menggadabahnya, ternyata si wanita tersebut sudah tidak ada dan kabur melarikan diri. Sehingga si pimpinan para berandal ini pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari si wanita. Sementara si wanita sedang bersembunyi di balik pohon besar di sekitaran sekolahnya. Dan agar dia tidak terlihat, si wanita pun mematikan api yang menyala di sebuah patung di dekatnya. Namun tiba-tiba saja ada Acarya yang muncul di depannya lalu menyalakan kembali api yang dimatikan oleh si wanita. Kemudian Acarya pun menuntun dan mengajak si wanita untuk pergi dari sana. Namun mereka dihentikan oleh para berandal yang ingin menggadabah dan menikmati tubuh si wanita. Dan karena Acarya tidak mau menyerahkan si wanita meski para berandal ini telah memintanya baik-baik, para berandal ini pun mencoba merebut si wanita secara paksa dari tangan Acarya. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan seperti biasanya, Acarya bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Namun karena kini musuh-musuhnya merupakan para siswa di sebuah sekolah, Acarya pun tidak memberikan luka serius kepada mereka dan hanya membuat mereka ketakutan saja. Setelah itu, Acarya pun menasihati para pemuda tersebut, lalu pergi untuk mengembalikan si wanita kepada keluarganya. Di keesokan harinya, Uma Devi yang akan berangkat ke sekolah musiknya kembali meminta ayahnya untuk membelikannya sebuah seruling. Karena saat ini, seluruh teman di kelasnya sudah mempunyai seruling dan hanya Uma Devi yang belum memilikinya. Namun setiap kali Uma Devi meminta dibelikan sebuah seruling, ayahnya selalu beralasan dan seolah tidak mau membelikan Uma Devi sebuah seruling. Oleh karena itu, Uma Devi pun tidak jadi berangkat ke sekolahnya dan memutuskan untuk duduk berdiam diri sambil merenung di depan tempat Acarya bekerja. Melihat kesedihan di raut wajah Uma Devi, Acarya pun bertanya tentang alasan mengapa Uma Devi bersedih. Di mana setelah mengetahui penyebab masalahnya, Acarya pun membuka tasnya untuk membawa sebuah seruling pemberian dari temannya dahulu. Di mana kemudian seruling tersebut Acarya berikan kepada Uma Devi yang membuat Uma Devi sangat bahagia lalu segera pergi ke sekolah musiknya. Dan ketika Uma Devi sedang menggunakan seruling tersebut untuk belajar di sekolahnya, alangkah terkejutnya Nilambari ketika dia melihat seruling yang digunakan oleh Uma Devi, di mana Nilambari seolah mengenal siapa pemilik sebenarnya dari seruling tersebut. Sehingga di sana Nilambari pun bertanya kepada Uma Devi tentang dari mana Uma Devi mendapatkan seruling tersebut. Dan ketika Nilambari mengetahui bahwa orang yang telah memberikan seruling tersebut kepada Uma Devi adalah Acarya, di malam harinya Nilambari yang ditemani oleh ayahnya yaitu Kang Kohar pergi menemui Acarya untuk menanyakan siapa sebenarnya Acarya dan bagaimana Acarya bisa mendapatkan seruling tersebut. Dan Acarya menjawab bahwa seruling tersebut adalah pemberian dari temannya yang bernama Sida. Mendengar nama Sida, Nilambari beserta Kang Kohar pun menjadi sangat kaget, lalu menanyakan
tentang bagaimana caranya Acarya bisa mengenal Sida. Sehingga di sini Acarya pun menjelaskan seluruh cerita mengenai Sida, namun kita belum bisa mengetahui apa yang Acarya ceritakan kepada Kang Kohar dan juga Nilambari. Di mana setelah mengetahui seluruh cerita dari Acarya, Nilambari pun pulang dengan raut wajah yang sedih. Lalu, di sana Acarya mengatakan kepada Kang Kohar bahwa menurut cerita yang Acarya dengar dari Sida, Dharmastali itu adalah sebuah desa yang menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan. Namun selama aku di sini, aku sama sekali tidak melihat dharma serta nilai-nilai kebaikan, ungkap Acarya. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi alasan mengapa Dharmastali saat ini menjadi desa yang berbeda dan tidak lagi menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan? Tanya Acarya. Mendengar itu, Kang Kohar menjelaskan bahwa sejak Sida pergi meninggalkan Dharmastali, Dharmastali jatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan Basava. Dan karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Basava serta para kelompoknya itulah yang telah menghapus dharma serta nilai-nilai kebaikan yang selama ini diajarkan serta disebarluaskan oleh para warga pada Gatam, ungkap Kang Kohar dengan sedih. Setelah itu, dengan sedih Kang Kohar pun menjelaskan bahwa besok adalah hari di mana ritual prosesi kereta Dewi Pelindung akan dilaksanakan, di mana ritual tersebut merupakan ritual yang seharusnya dilaksanakan dan dipimpin oleh orang-orang dari Padagatam. Namun kali ini, justru ritual tersebut akan dipimpin oleh Basava, yang notabene merupakan seorang penjahat dan bukan berasal dari Padagatam, di mana menurut Kang Kohar, dengan dipimpinnya ritual tersebut oleh Basava, maka itu bisa menodai kesucian dari ritual tersebut. Karena itu artinya, ritual suci itu akan dipimpin oleh seseorang yang kotor, ungkap Kang Kohar dengan penuh kesedihan. Singkat cerita, di keesokan harinya, semua orang pun telah bersiap untuk melakukan ritual. Namun terlihat di raut wajah semua orang kalau mereka menjalani ritual tersebut dengan penuh kesedihan, karena untuk pertama kalinya, ritual yang mereka anggap suci ini akan dilakukan dan dipimpin oleh orang yang mereka anggap orang kotor. Namun ketika Basava datang ke acara ritual dan akan memulai ritual tersebut, tiba-tiba Acarya menjatuhkan semacam bubuk-bubuk berwarna merah yang membuat pandangan Basava serta orang-orang di sekitarnya terhalang. Lalu, melukai tangan Basava. Melihat itu, Kang Kohar pun menjadi mempunyai sebuah alasan untuk melarang Basava memimpin ritual tersebut. Karena menurut budaya mereka, memimpin ritual tersebut dengan tangan yang dipenuhi dengan darah, itu adalah sebuah dosa yang besar. Oleh karena itu, Kang Kohar pun meminta Basava untuk merelakan dan membiarkan orang lain yang memimpin ritual tersebut. Dan Kang Kohar menggunakan kesempatan itu untuk menyuruh orang-orang dari Padagatam memimpin ritual tersebut. Sehingga dengan itu, Kang Kohar beserta semua warga pun akhirnya bisa menjalankan ritual tersebut dengan bahagia, karena ritual tersebut akhirnya dilaksanakan dan dipimpin oleh orang yang seharusnya. Di malam harinya, Basava yang gagal memimpin ritual pun menjadi sangat marah. Dan di sana, Basava bercerita kepada Mang Abib dan seluruh anak buahnya bahwa meskipun Basava tidak melihat jelas bagaimana wajah dari orang yang menyerangnya, tapi dia melihat sorot matanya yang melihat tajam ke arahnya. Oleh karena itu, Basava menyuruh Mang Abib dan seluruh prajuritnya untuk mencari orang tersebut ke seluruh Dharmastali. Sehingga di keesokan harinya, tanpa mengetahui bagaimana ciri-ciri dari orang yang mereka cari, seluruh prajurit Basava pun mencari orang yang telah menyerang Basava ke seluruh Dharmastali. Namun jelas, dengan petunjuk yang minim, mereka pun gagal menemukan Acarya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Mang Abib yang telah mendapatkan informasi terkait Obuluh mendatangi Basava untuk melaporkan informasi tersebut, di mana Mang Abib mengatakan bahwa alasan mengapa Obuluh hilang tanpa kabar adalah karena Obuluh sengaja kabur melarikan diri dari kelompok mereka. Dan alasan mengapa Obuluh melarikan diri
adalah karena sebelumnya dia telah dihajar oleh seseorang. Dan tidak hanya Obulu, tapi anak buah mereka yang merupakan para siswa berandalan di sekolah pun juga telah dihajar oleh orang yang sama. Di mana dengan informasi tersebut, Mang Abib mengatakan bahwa mungkin kini telah datang seseorang yang sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Basafa serta seluruh kelompoknya, ungkap Mang Abib. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah Ratod ke sana untuk menemui Basafa. Di mana maksud kedatangan Ratod menemui Basafa adalah untuk meminta bantuan Basafa dalam merealisasikan niat Ratod untuk membuat sebuah pertambangan di hutan Sidavanam. Karena di dalam merealisasikan impiannya tersebut, Ratod mempunyai sebuah kendala, yaitu hutan Sidavanam merupakan hutan tempat tinggal para warga Padagatam. Jadi, untuk bisa membuat pertambangan di hutan Sidavanam, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka harus mengusir orang-orang Padagatam dari hutan Sidavanam. Namun untuk bisa mengusir orang-orang Padagatam, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan karena mengingat orang-orang Padagatam merupakan orang-orang yang paling dicintai dan paling dihormati di hutan Sidavanam. Jika mereka mengusir orang-orang Padagatam secara paksa, maka itu akan membuat seluruh warga Darmastali dan sekitarnya mengamuk dan melawan mereka demi melindungi orang-orang Padagatam. Oleh karena itu, untuk bisa mengusir para warga Padagatam, hanya ada satu cara, yaitu mereka harus bisa memfitnah dan menghancurkan nama baik Padagatam dari seluruh warga di sekitar sana. Maka dengan begitu, para warga akan kehilangan respek mereka kepada orang-orang Padagatam, sehingga nantinya mereka tidak akan membela dan menghormati para warga Padagatam lagi, ungkap Ratod. Dan Basafa yang mempunyai hutang budi kepada Ratod karena memang atas dukungan dari Ratod lah dia bisa menguasai Darmastali, dengan senang hati mau membantu Ratod untuk menjalankan aksinya. Sehingga di malam harinya, Basafa memerintahkan beberapa orang yang dia sewa untuk menyusup ke Padagatam lalu mencampurkan racun ke dalam racikan obat Ayurveda yang telah disiapkan oleh orang-orang Padagatam. Oleh karena itu, di keesokan harinya, banyak anak-anak yang mengalami keracunan sesaat setelah mereka meminum obat Ayurveda yang diberikan oleh orang-orang dari Padagatam. Di mana setelah para orang tua membawa anak-anak yang keracunan ke sebuah rumah sakit, si dokter di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa penyebab dari keracunan yang terjadi kepada anak-anak tersebut adalah obat Ayurveda yang diberikan oleh orang-orang dari Padagatam. Dan sesaat setelah si dokter memberikan penjelasan tersebut, orang-orang yang telah disiapkan oleh Basafa untuk menjadi provokator pun mulai mengoceh dan mengatakan bahwa orang-orang dari Padagatam tersebut pasti sengaja meracuni anak-anak itu. Jadi, sebelum orang-orang dari Padagatam tersebut menjadi lebih berani dan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi, mari kita pergi ke sana untuk memberikan mereka pelajaran. Oleh karena itu, para preman anak buah Basafa beserta para warga yang terhasut oleh orang-orang suruhan Basafa pun segera pergi menuju Padagatam untuk mengobrak-abrik Padagatam dan menghajar mereka semua. Dan di malam harinya, berita tentang keracunan yang terjadi kepada anak-anak serta pemukulan terhadap orang-orang Padagatam pun sampai di telinga Acarya. Sehingga, Acarya pun segera menemui Supriyadi yang kini telah berubah menjadi orang baik, meski masih bekerja kepada Basafa. Di mana di sana, Acarya bertanya kepada Supriyadi tentang kronologi mengapa keracunan kepada anak-anak tersebut bisa terjadi. Lalu, Supriyadi menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, ada beberapa warga asing yang telah memasuki desa Darmastali. Dan atas perintah dari Basafa, orang-orang tersebut telah menyusup dan telah mencampur racun terhadap minuman Ayurveda yang telah disiapkan oleh Padagatam untuk memfitnah orang-orang dari Padagatam tersebut, ungkap Supriyadi. Di keesokan harinya, setelah mengevakuasi dan mengobati seluruh warga Padagatam yang terluka, di saat Veda masih terbaring tak sadarkan diri karena ditusuk oleh Mang Abib, para warga Padagatam yang ketakutan dan mulai merasa bahwa Padagatam sudah tidak aman lagi untuk mereka tinggali, dengan berat hati mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Padagatam saat itu juga.
Sementara itu di kediaman Basafa, dengan berbahagia Basafa pun menelpon Ratod untuk memberitahu Ratod bahwa rencana mereka telah berjalan sesuai dengan rencana. Dan kini, orang-orang Padagatam telah memutuskan untuk pergi meninggalkan Padagatam. Sehingga, mereka sudah bisa memulai pengerjaan pembuatan pertambangannya mulai minggu depan, ungkap Basafa. Namun sesaat setelah Basafa mengatakan itu, tiba-tiba Mang Abib datang menghadap Basafa, lalu mengatakan bahwa orang-orang yang disuruh Basafa untuk mencampur racun terhadap ramuan Ayurveda dari orang-orang Padagatam kini telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Di mana hal itu membuat Basafa menjadi sangat terkejut karena dengan itu maka usahanya untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik Padagatam akan gagal. Selain itu, Mang Abib juga membawa Supriyadi ke hadapan Basafa karena Mang Abib mengira bahwa penyebab mengapa orang-orang suruhan Basafa tiba-tiba saja menyerahkan diri ke kantor polisi adalah Supriyadi. Hal itu membuat Basafa marah sehingga dia menghampiri Supriyadi untuk menginterogasinya tentang kebenaran berita yang disampaikan oleh Abib. Namun Supriyadi menjawab bahwa bagaimana mungkin dia bisa membuat orang-orang tersebut menyerahkan diri ke kantor polisi karena Supriyadi tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melakukan itu, ungkap Supriyadi. Setelah itu, Supriyadi menjelaskan bahwa orang yang telah menangkap, menghajar dan menjebloskan orang-orang suruhan Basafa ke kantor polisi adalah orang yang telah mematahkan kaki Obulu serta orang yang telah melukai tangan Basafa. Dengan kata lain, Supriyadi menjelaskan bahwa pelaku dari ketiga kejadian tersebut merupakan orang yang sama. Lalu, Supriyadi mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang pendatang baru yang merupakan seorang tukang kayu bernama Acarya, ungkap Supriyadi. Mendengar itu, Basafa pun langsung menyuruh Kang Abib untuk segera pergi membawa pasukan untuk menangkap orang yang bernama Acarya. Kembali kepada para penghuni Padagatam yang sedang dalam perjalanan untuk meninggalkan Padagatam serta hutan Sidavanam, di mana di sana mereka dihentikan oleh Acarya yang memohon kepada mereka agar mereka semua tidak pergi meninggalkan Padagatam. Namun mereka semua tidak mau mendengarkan Acarya karena mereka takut dan merasa bahwa Padagatam sudah tidak aman lagi untuk mereka tinggali. Sehingga mereka merasa kalau mereka akan celaka jika terus memaksa tinggal di Padagatam. Dan di tengah-tengah obrolan mereka semua, Tiba-tiba datanglah Abib bersama pasukannya yang berniat menangkap Acarya. Awalnya, para warga Padagatam berusaha melindungi Acarya dan memohon kepada Abib agar mau berbaik hati melepaskan Acarya. Namun Abib tidak mau mendengarkan apa yang mereka katakan dan tetap bersikeras untuk menangkap Acarya. Sehingga dengan senang hati Acarya pun meladeni mereka semua seorang diri dan melihat kekuatan Acarya, para warga Padagatam pun colhok seakan tak percaya. Dan karena perlawanan dari Acarya, membuat Abib semakin marah lalu menyuruh prajuritnya untuk menyerang Acarya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Setelah seluruh anak buahnya dikalahkan tanpa perlawanan, akhirnya Abib pun maju untuk menantang Acarya duel 1 lawan 1. Namun di hadapan Acarya, Abib hanya bagaikan sepotong ranginang yang rangu. Sehingga tanpa bersusah payah sama sekali, di hadapan semua orang, Acarya pun bisa menghajar dan mengalahkan Abib dengan mudah. Dan setelah mengalahkan Abib, Acarya pun menyuruh semua orang untuk kembali ke Padagatam dan jangan takut dengan ancaman yang mungkin akan kembali menyerang mereka. Karena kali ini, Acarya berjanji bahwa dia bahkan siap mengorbankan dirinya demi melindungi semua penduduk Padagatam. Mendengar itu, karena kini mereka sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan Acarya, mereka pun bersedia untuk membatalkan niat mereka lalu kembali ke Padagatam. Sementara Acarya sendiri membawa mayat Abib menuju kediaman Basafa.
Dan alangkah terkejutnya Basafa ketika tiba-tiba Acarya datang ke kediamannya dengan membawa mayat Abib. Dan melihat sorot mata Acarya, Basafa pun menyadari bahwa Acarya merupakan orang yang telah melukai tangannya pada saat perayaan tempo hari. Lalu di sana Basafa bertanya kepada Acarya tentang siapa sebenarnya Acarya dan apa yang menjadi tujuan Acarya datang ke Dharmastali. Lalu Acarya menjawab bahwa dia adalah Acarya dan tujuannya datang ke sana adalah untuk melindungi Dharmastali serta Padagatam dan untuk mengembalikan Dharmastali menjadi sebuah desa yang selalu menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan. Kemudian Basafa kembali bertanya tentang memangnya apa hubungan Acarya dengan Dharmastali serta Padagatam sampai-sampai Acarya mau mengorbankan dirinya demi melindungi Dharmastali serta Padagatam. Mendengar itu, untuk menjawab pertanyaan Basafa, Acarya pun mengatakan sebuah syair, yaitu hutan ilahi di satu sisi, air suci di sisi yang lainnya, dan Padagatam ada di tengah-tengah keduanya. Setiap butir pasir mengandung sebuah cinta yang tak terbatas, sebuah cinta yang akan menjagamu dan aku sampai kita mati, ungkap Acarya. Di mana ungkapan syair Acarya tersebut membuat Basafa kaget sehingga dia terduduk lemas, karena syair tersebut mengingatkan Basafa dengan seseorang. Divya Vanamoka Waipu నడుమ పాదగట్ట అణువణువు ఈ మన్ను నన్ను కట్టె తుద వరకు. Dan seseorang tersebut adalah Siddha. Bersamaan dengan itu, Acarya pun pergi meninggalkan Basafa yang sedang termenung. Dan bersamaan dengan itu juga, kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback masa lalu Acarya serta Basafa, di mana bertahun-tahun yang lalu, di saat orang-orang Padagatam sedang berkeliling di dalam hutan untuk mencari tanaman obat, pimpinan Padagatam di saat itu yang bernama Adana menemukan seorang bayi yang tergeletak di atas batu. Sehingga Adana pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut, meski sebenarnya di saat dia akan kembali pulang dengan membawa bayi tersebut, Adana melihat orang yang telah membuang bayi tersebut sedang bersembunyi di balik pohon. Namun Adana tidak mempersoalkan hal itu dan pergi pulang membawa bayi tersebut lalu merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dan Adana memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Siddha. Singkat cerita, dengan didikan dari Adana, Siddha pun telah tumbuh menjadi seorang pemuda baik hati, penyayang, cerdas, kuat, berbudi pekerti, dan sangat mencintai Padagatam serta Dharmastali. Sehingga, tak jarang Siddha selalu menjadi sosok pelindung bagi Padagatam serta Dharmastali ketika ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi di sana. Namun meski Siddha merupakan orang yang kuat, tapi Siddha juga merupakan orang yang baik hati. Itu terbukti ketika Siddha telah berhasil menangkap dan menghajar sekelompok pencuri. Bukannya memberi mereka hukuman, Siddha justru malah mengajak mereka untuk diberikan sebuah pembinaan dan pelajaran agar kelak mereka berubah menjadi orang yang lebih baik dan meninggalkan perbuatan kotor mereka. Sehingga dengan adanya Siddha, Basafa yang sejak dulu ingin menguasai Dharmastali pun tidak berani merealisasikan niatnya, karena Basafa takut kepada Siddha. Oleh karena itu, di saat Siddha masih ada di Dharmastali, Basafa hanya bisa menjadi orang munafik yang berpura-pura baik di hadapan semua orang. Padahal dia mempunyai keinginan untuk melenyapkan Siddha karena ingin menguasai Dharmastali. Selain itu, kebaikan, kehebatan, dan kesempurnaan Siddha membuat putri Kangkohar yaitu Nilambari menjadi sangat mengagumi dan mencintai Siddha. Dan di suatu hari, Siddha yang merupakan murid cerdas yang satu kelas dengan Nilambari didatangi oleh Kangkohar yang ingin meminta bantuan Siddha untuk menasihati Nilambari. Karena di saat itu, Nilambari yang masih muda merupakan seorang gadis yang sangat nakal. Dan dengan nasihat dari Siddha, Kangkohar berharap kalau Nilambari akan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Siddha pun pergi mendatangi rumah Kangkohar untuk mencari Nilambari guna memberikannya sebuah nasihat. Tapi tiba-tiba Siddha melihat Nilambari yang sedang luluran, dan melihat Nilambari dengan kondisi yang seperti itu membuat Siddha menyadari akan kecantikan dari Nilambari. Sehingga di sana Siddha pun mulai merasakan deg-degser kepada Nilambari. Oleh karena itu, alih-alih menasihati Nilambari, Siddha pun malah kembali pergi meninggalkan rumah Kangkohar dengan hati yang berbunga-bunga.
Dan di suatu hari, ketika Sida sedang melatih para pemuda desa bergulat, Nilambari yang berniat mendekati Sida pun datang ke tempat latihan dan meminta Sida untuk melatihnya bergulat. Sehingga dari sini, mereka berdua pun menjadi semakin dekat dan akhirnya berpacaran. Singkat cerita, di suatu hari, desa mereka kedatangan seorang pengusaha bernama Acun, di mana Acun merupakan adik dari Ratod, dan kedatangan Acun ke sana adalah untuk menemui para petinggi desa dan mengajak mereka untuk bekerja sama untuk membangun sebuah bisnis di Darmastali dan juga Padagatam, di mana Acun berniat menjadikan Darmastali sebagai kota industri yang akan menghasilkan banyak uang, di mana dengan begitu, maka seluruh warga desa akan menjadi warga yang sejahtera, yang mempunyai banyak uang, ungkap Acun. Namun tawaran Acun ditolak secara halus oleh Adana yang merupakan sesepuh atau pemimpin dari semua warga yang ada di Darmastali serta Padagatam. Karena bagi Adana dan semua orang di sana, Darmastali harus tetap seperti ini, tetap menjadi daerah yang suci yang penuh dengan keajaiban serta nilai-nilai budaya yang kuat, sebuah daerah yang selalu menjunjung tinggi dharma serta nilai-nilai kebaikan. Dan meski ditolak secara sopan, tapi Acun terlihat sangat kecewa dan marah dengan jawaban dari Adana. Namun di sana, Acun ditenangkan oleh Sida, dan Sida memberikan Acun beberapa nasihat lalu meminta maaf kepada Acun karena mereka tidak bisa menerima tawaran dari Acun. Kemudian, Sida menyuruh Acun untuk pergi dengan halus. Dan setelah Acun pergi, Basafa pergi menghampiri Acun di tempatnya, di mana di sana Basafa yang memang sudah sejak lama ingin berkuasa dan ingin menguasai seluruh Darmastali mengajak Acun bekerja sama, di mana Basafa mengatakan bahwa dia siap membantu Acun di dalam mencapai tujuannya di Darmastali, dan sebagai gantinya Acun harus menjadikan Basafa sebagai penguasa di Darmastali yang bisa mengatur seluruh Darmastali di genggaman tangannya, di mana setelah Acun serta Basafa sepakat untuk saling bekerja sama dengan bantuan dari Basafa, di malam harinya Acun pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk membangun industri yang dia inginkan. Namun ketika para anak buah Acun memulai pembangunannya, tiba-tiba mereka melihat sesuatu, namun kita belum bisa mengetahui apa atau siapa yang datang menghampiri mereka. Yang jelas, di keesokan harinya, orang-orang ini pun telah ditemukan tewas oleh para warga dan kepolisian. Sementara itu di tempatnya, Acun yang telah mendengar kematian para anak buahnya melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yaitu Ratod. Namun ketika Acun sedang menelpon Ratod, tiba-tiba Sida datang menghampiri Acun dengan ramah dan sopan seperti biasanya. Namun kini, Sida mulai mengatakan kata-kata yang mengancam kepada Acun, di mana Sida mengatakan, "Sebelumnya aku telah berusaha mengingatkanmu dengan sopan, tapi bukannya mengerti, sepertinya kau tidak mengerti dan masih bersikeras untuk membuat Darmastali menjadi kota industri seperti yang kau inginkan. Namun kini, dengan tewasnya orang-orang suruhanmu semalam, semoga kau mengerti dengan peringatan yang aku berikan," ungkap Sida. Di mana dari perkataannya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang semalam dilihat oleh orang-orang suruhan Acun adalah Sida yang datang untuk menghentikan pembangunan lalu menghabisi orang-orang suruhan Acun tersebut. Dan meski sudah mendapatkan peringatan kedua dari Sida, tapi nampaknya Acun masih belum sadar dan masih ingin melanjutkan niatnya tersebut. Sehingga di malam harinya, Acun pun membuat sebuah rencana agar dia bisa merealisasikan tujuannya untuk menjadikan Darmastali sebagai kota industri. Di mana Acun yang menyadari bahwa alasan mengapa masyarakat Darmastali tidak ingin Darmastali menjadi kota industri adalah karena adanya kuil, Acun pun berencana untuk menghancurkan kuil tersebut terlebih dahulu. Karena Acun yakin jika seandainya kuil tersebut telah dihancurkan, maka nantinya orang-orang Darmastali akan mau menerima tawaran Acun untuk menjadikan Darmastali sebagai kota industri. Oleh karena itu,
Acun beserta Basafa dan Kang Abib pun menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan kuil Dewi sekaligus untuk menjebak dan menghabisi Sida. Di mana di sana mereka membagi sebuah tugas, di mana Acun akan membawa seluruh pasukannya untuk menghancurkan kuil, sementara Basafa serta Abib akan menemui Sida untuk memancing Sida agar dia mau datang ke kuil. Cari keramaian pade. Sehingga ketika Sida akan menghampiri Adana untuk meminta izin agar dia diizinkan menikahi Nilambari, Basafa bersama Mang Abib pun datang menemui Sida lalu mengatakan bahwa saat ini Acun bersama seluruh prajuritnya sedang dalam perjalanan menuju kuil untuk menghancurkan kuil, dan Basafa yang melihat Acun ingin menghancurkan kuil berusaha menghentikan Acun, namun Basafa tidak berhasil menghentikan Acun dan dia pun akhirnya harus terluka, ungkap Basafa sambil menunjukkan luka di lengannya. Lalu, sesaat setelah Basafa mengatakan itu, tiba-tiba Adana pun terjatuh dan meringis kesakitan. Namun di sana, bukannya mengkhawatirkan keadaannya sendiri, Adana justru lebih mengkhawatirkan keadaan kuil. Sehingga, Sida pun menyuruh Veda untuk membawa dan mengobati Adana, sementara Sida akan pergi untuk menyelamatkan kuil. Di mana dengan begitu, maka rencana Basafa untuk memancing Sida pun kini telah berhasil, dan kini dia berencana untuk menghabisi Sida di kuil. Sementara itu di kuil, Acun beserta para prajuritnya telah tiba dan akan segera memulai penghancuran kuil. Namun untunglah Sida pun juga telah tiba di kuil, dan Sida yang sangat mencintai serta menghormati kuil tidak membiarkan Acun dan prajuritnya untuk menyentuh apalagi menghancurkan kuil, di mana Sida mati-matian menghentikan Acun beserta seluruh prajuritnya yang berusaha untuk menghancurkan kuil, sehingga jangankan bisa menghancurkan, mereka semua sama sekali tidak berhasil menggores kuil sedikit pun. Dan oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan dengan kehebatan serta kekuatannya, seorang diri Sida pun mampu menahan dan mengalahkan Acun beserta seluruh anak buahnya. Namun di tengah-tengah pertarungannya, Basafa pun datang menghampiri Sida dengan menutup wajahnya. Lalu menusuk Sida beberapa kali dari belakang, yang membuat Sida pun akhirnya harus terluka. Dan karena takut ketahuan, setelah memberikan beberapa tusukan ke tubuh Sida, Basafa pun pergi menjauhi Sida dan berharap kalau Acun dan para anak buahnya akan bisa menyelesaikan Sida. Namun ternyata apa yang Basafa pikirkan adalah salah, karena meskipun terluka, nyatanya Sida masih mampu bertahan dan masih bisa melawan mereka semua, bahkan berhasil membabat habis Acun beserta anak buahnya yang tersisa. Namun setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Sida yang sudah tidak kuat lagi menahan luka di tubuhnya pun mulai ambruk dan terjatuh. Dan bersamaan dengan itu, Adana yang sedang mendapatkan perawatan dari Veda dan yang lainnya pun juga tidak bisa terselamatkan dan harus meninggal dunia. Sementara itu, Basafa yang melihat Sida ternyata masih bisa bertahan, berniat menghampiri Sida untuk menghabisinya saat itu juga. Namun tiba-tiba datanglah para pasukan pemberontak yang menghampiri Sida, sehingga dengan itu membuat Basafa membatalkan niatnya untuk mendekati dan menghabisi Sida, dan Sida yang tergeletak tak sadarkan diri dibawa pergi oleh para pasukan pemberontak tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Sida yang sebelumnya terkapar tak sadarkan diri setelah ditikam oleh Basafa, kini akhirnya dia telah pulih dan mulai tersadar. Di mana setelah dia kembali tersadar, Sida yang merasa asing dengan orang-orang di sampingnya serta tempat di mana dia saat ini berada, bertanya kepada salah satu anggota pasukan pemberontak yang menyelamatkannya yang bernama Bose, tentang siapa mereka dan di mana dia berada saat ini. Dan Bose menjawab bahwa Sida tidak usah khawatir, karena saat
saat ini, dia sedang bersama orang-orangnya. Mendengar itu, Sida pun ngehuleng karena dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Bose. Sehingga, Bose pun menceritakan kisah yang sebenarnya. Dan kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback. Dan di sini, kita akan diperkenalkan dengan sosok ayah Sida yang bernama Sangkar, serta ibu Sida yang bernama Sumati. Dan Sangkar merupakan pimpinan dari para pasukan pemberontak, di mana di saat itu, pasukan pemberontak sedang berperang melawan para pasukan pemerintah. Dan meskipun berhasil menghabisi beberapa pasukan musuh, Sangkar yang berperang sambil menggendong Sida yang masih bayi pun pada akhirnya harus tertembak dan terluka. Melihat Sangkar terluka, Sumati pun panik dan berusaha mendekati Sangkar untuk melihat keadaannya. Namun, lalu di tengah-tengah kesulitan mereka semua, demi kelangsungan kelompok dan perjuangan mereka, Sangkar pun menyuruh salah satu anggotanya yaitu Acarya untuk pergi membawa anaknya bersama para pasukan lain yang masih selamat. Namun sebelum Acarya pergi membawa anaknya, Sangkar berpesan kepada Acarya agar Acarya bisa memastikan kalau anak Sangkar juga akan menjadi bagian dari kelompok mereka saat nanti anaknya sudah dewasa. Dan setelah Sangkar mengatakan itu, Acarya pun pergi bersama para pasukan pemberontak lain yang masih selamat. Sementara Sangkar dan para pasukan yang terluka harus tewas di medan pertempuran tersebut. Sehingga sejak hari itu, Acarya pun menggantikan Sangkar serta Sumati sebagai orang tua yang merawat Sida. Namun karena Acarya merasa kalau akan sangat berbahaya berkeliaran di hutan dengan membawa seorang bayi, Acarya pun memutuskan untuk meninggalkan Sida di hutan Sidavanam ketika Acarya melihat orang-orang dari Padagatam sedang berada di hutan tersebut. Di mana dengan itu, Acarya berharap kalau Sida akan tumbuh dengan aman dan selamat serta bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan begitulah akhir dari cerita Bose kepada Sida. Setelah itu, Bose juga menjelaskan bahwa sebenarnya selama bertahun-tahun lamanya, meski Sida hidup bersama Adana dan orang-orang Padagatam, tapi dari kejauhan Acarya selalu memperhatikan Sida untuk memastikan kalau Sida selalu hidup dengan baik dan sejahtera. Karena meskipun Sida bukanlah anak kandung Acarya, tapi Acarya selalu menyayangi Sida layaknya anak kandungnya sendiri. Itulah sebabnya saat Acarya melihat Sida sedang dalam bahaya saat Sida sedang bertarung melawan Acun dan para prajuritnya, di saat itu juga Acarya beserta seluruh pasukan pemberontak datang untuk mengamankan dan menyelamatkan Sida, ungkap Bose. Oleh karena itu, di saat Sida bertemu dengan Acarya untuk pertama kalinya, Sida pun langsung berterima kasih dan memeluk Acarya karena selama ini Acarya telah menjaganya. Kemudian, di sana Acarya mengatakan bahwa selama ini Acarya serta seluruh pasukannya telah menunggu kedatangan Sida kembali ke dalam kelompoknya. Karena hal itu merupakan keinginan serta permintaan terakhir dari ayah Sida yaitu Sangkar. Oleh karena itu, sejak hari itu, Sida pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tentara pemberontak sesuai dengan keinginan ayahnya. Dan meski pada awalnya Sida merupakan seorang prajurit baru dan belum berpengalaman, tapi dengan bakat dan kehebatan alamiah yang sudah tertanam di dalam dirinya, perlahan Sida pun bisa menjadi salah satu anggota pasukan terhebat di dalam kelompok tersebut. Bahkan, di suatu hari ketika salah satu anggota mereka yang bernama Gofur terkepung oleh pasukan pemerintah dan bahkan Acarya tidak bisa menyelamatkan Gofur karena dia ditahan oleh Bose yang melarang Acarya untuk menyelamatkan Gofur karena itu terlalu beresiko, tiba-tiba dengan sangat berani, Sida pun berlari lalu menyandra salah satu anggota pasukan pemerintah yang mengepung Gopur. Sehingga dengan itu, Sida pun bisa memaksa para pasukan pemerintah untuk melepaskan Gofur. Oleh karena itu, mereka berdua pun bisa kabur melarikan diri. Di malam harinya, alih-alih mendapatkan pujian, Sida justru diberi teguran oleh Bose atas tindakan nekatnya dalam menyelamatkan Gofur tadi siang, di mana Bose mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sida barusan adalah salah, karena dengan tindakan nekatnya, itu bisa membuat keselamatan kelompok yang lainnya terancam. Jadi, menurut Bose dan menurut aturan dari kelompoknya, meski berat tapi akan lebih baik membiarkan satu anggota mereka tewas, daripada harus menyelamatkan satu anggota yang bisa saja membuat semua anggota kelompok lainnya celaka.
celaka. Namun Sida menjawab bahwa apa yang dilakukannya tadi siang itu adalah sebuah tindakan refleks yang didasari oleh dharma serta nilai-nilai kebaikan yang selama ini dipelajari oleh Sida dari orang-orang pada Gatam, di mana menurut dharma serta nilai-nilai kebaikan yang selama ini dia pegang teguh bahwa dia tidak mungkin membiarkan seseorang berada dalam bahaya, sehingga ketika seseorang berada dalam situasi yang bahaya, dia pasti akan menolongnya, ungkap Sida, yang membuat Acarya tersenyum bangga atas jawaban Sida. Di keesokan harinya, Sida, Acarya, serta seluruh pasukan pemberontak pun kembali melanjutkan perjalanan serta petualangan mereka untuk mengelilingi hutan dan memberantas setiap ketidakadilan di setiap tempat yang mereka lewati. Namun di dalam perjalanannya, Sida selalu merindukan Nilambari kekasihnya, sehingga tak jarang Sida selalu membayangkan dan berhalusinasi seolah dia sedang melihat Nilambari. Namun meski begitu, itu tidak membuat jiwanya lemah untuk terus memberantas para orang jahat serta perilaku ketidakadilan. Sehingga Sida pun terus melanjutkan petualangannya bersama para pasukan pemberontak untuk menegakkan dan mencari keadilan. Dan setiap tindakan yang ditunjukkan oleh Sida itu selalu membuat Acarya tersenyum bangga dan bahagia. Karena anak yang selama ini dia jaga kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda tangguh dan baik hati. Lalu, di suatu hari mereka pun melewati sebuah daerah di dalam hutan Jagadalpur, di mana di sana semua warga di daerah tersebut sedang menangis bersedih. Melihat itu, mereka pun bertanya kepada para warga di sana tentang masalah apa yang sedang menimpa para warga di sana sehingga mereka terlihat begitu bersedih dan putus asa. Lalu, para warga di sana pun menjelaskan bahwa hutan Jagadalpur tempat tinggal mereka telah dihancurkan untuk dibuat sebuah pertambangan. Di mana karena akibat dari pertambangan tersebut membuat tanah serta air yang ada di hutan tersebut menjadi beracun yang membuat banyak warga di sana mengalami keracunan dan terserang penyakit. Tidak hanya itu, tapi orang-orang pertambangan pun juga menyeret setiap pemuda di desa itu secara paksa untuk dipekerjakan di pertambangan. Mengetahui itu, Acarya serta Sida dan seluruh pasukan pemberontak pun membuat sebuah rencana, di mana mereka mencuri seragam para pasukan tentara pemerintah yang ditugaskan untuk berjaga di pertambangan tersebut, lalu menyusup masuk ke dalam pertambangan tersebut. Dan setelah itu, mereka pun menyerang dan menghabisi seluruh preman serta pasukan tentara pemerintah yang berjaga di pertambangan tersebut. Sehingga dengan itu, pada akhirnya, mereka pun bisa menyelamatkan seluruh warga yang dipekerjakan secara paksa di pertambangan tersebut, lalu meledakkan dan menghancurkan seluruh pertambangan. Di mana dengan itu, para pemuda itu pun bisa dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing, yang membuat seluruh warga di hutan Jagadalpur kembali berbahagia. Sementara itu di tempat lain, pemilik pertambangan yaitu Ratod sangat marah dengan apa yang terjadi kepada pertambangannya di hutan Jagadalpur. Dan karena kemarahannya tersebut, Ratod pun menyewa seorang bos preman yang bernama Kila dan menugaskan Kila untuk pergi menghabisi Acarya serta pasukannya karena telah berani-beraninya menghancurkan pertambangannya. Kembali kepada Sida, di mana di sana Sida melihat para anak-anak di desa yang sedang memainkan sebuah permainan puzzle yang mereka temukan di pertambangan. Dan ketika Sida membantu anak-anak tersebut untuk memasangkan puzzle-puzzle tersebut, Sida pun menyadari bahwa target hutan yang akan dijadikan pertambangan selanjutnya adalah hutan Sidavanam. Mengetahui itu, Sida pun langsung menghadap Acarya untuk meminta izin kepada Acarya karena Sida berniat kembali kepada Gatam untuk menjaga Padagatam dari orang-orang yang berniat menjadikan Padagatam serta seluruh hutan Sidavanam menjadi sebuah pertambangan. Dan Acarya yang mengetahui bahwa target hutan selanjutnya yang akan dijadikan pertambangan adalah hutan Sidavanam yang merupakan hutan tempat di mana Sida dibesarkan, langsung mengizinkan Sida untuk kembali agar Sida bisa menjaga Padagatam serta seluruh hutan Sidavanam dari orang-orang yang berniat mendirikan sebuah pertambangan di sana.
Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, Sida pun segera pergi berangkat untuk kembali ke hutan Sidavanam. Dan untuk memastikan kalau Sida akan kembali ke Padagatam dengan selamat, Acarya pun menugaskan 2 anggotanya untuk pergi menemani Sida sampai Sida melintasi hutan Jagadalpur. Namun di tengah-tengah perjalanan, Sida berpapasan dengan Kila serta pasukannya. Dan karena Sida mendengar pembicaraan Kila yang berniat untuk menyerang Acarya serta seluruh kelompoknya, Sida pun menyuruh para anggota pasukan pemberontak yang menemani dirinya untuk segera kembali dan memberitahu Acarya tentang rencana penyerangan yang sedang direncanakan oleh Kila terhadap kelompoknya. Sementara Sida sendiri berniat menahan Kila serta kelompoknya di sini untuk menahan mereka semua sambil menunggu kedatangan Acarya dan yang lainnya. Oleh karena itu, Sida pun mulai memburu dan menghabisi para pasukan tentara yang dibawa oleh Kila satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Meskipun pada akhirnya, keberadaan Sida pun dapat diketahui oleh Kila serta pasukannya. Sehingga, yang tadinya Sida hanya bertarung dan menghabisi mereka diam-diam, kini Sida pun mulai menghadapi mereka secara terbuka. Dan oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan dengan bakat alamiah serta dengan pelatihan yang diberikan oleh Acarya, tanpa kesulitan, Sida pun mampu menghabisi sebagian prajurit, bahkan berhasil melukai dan menyandra Kila. Namun, salah seorang anak buah Kila berhasil menangkap Sida. Namun ketika Sida hampir saja celaka, tiba-tiba Acarya pun datang dengan epik, lalu menolong Sida. Sehingga dengan itu, Sida pun dapat diselamatkan. Dan dengan kedatangan Acarya, Sida yang bekerja sama dengan Acarya pun bisa membantai para pasukan musuh dengan mudah, meskipun mereka kalah jumlah. Namun mereka pun harus mengalami sedikit kesulitan ketika mereka harus berhadapan dengan para pasukan yang menggunakan senjata api. Tapi tiba-tiba, seluruh pasukan pemberontak pun akhirnya telah tiba di sana dan berhasil menangani beberapa prajurit musuh yang menggunakan senjata api. Dan dengan kedatangan mereka, pergedebukan serta peperangan pun kembali berlanjut. Dan di tengah-tengah Acarya serta Sida yang mampu mendominasi pertarungan, Sida pun melihat Kila yang sedang membidik Acarya dengan sebuah senjata. Sehingga Sida yang tidak ingin melihat Acarya celaka pun berlari lalu menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar Acarya tidak celaka. Dan karena kejadian itulah, meski sebenarnya Bose dan para anggota lain telah berhasil menyudutkan Kila dan pasukannya, tapi Acarya melarang Bose serta seluruh kelompoknya untuk melakukan pengejaran dan menyuruh mereka semua untuk menghentikan peperangan. Karena kini, yang terpenting bagi mereka adalah menyelamatkan Sida terlebih dahulu. Sida. Namun ketika mereka semua sedang dalam perjalanan untuk membawa Sida ke tempat seorang dokter terdekat, Sida pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi sebelum benar-benar meninggal, Sida pun meminta satu hal kepada Acarya, yaitu Sida meminta Acarya untuk melindungi desa tempat Sida dibesarkan. Oleh karena itu, di hadapan mayat Sida, Acarya pun berjanji kalau dia akan pergi ke Dharmastali dan menjelma menjadi sosok malaikat pelindung yang akan melindungi Dharmastali serta Padagatam dari seluruh orang-orang jahat yang berniat buruk terhadap Dharmastali dan Padagatam serta seluruh hutan Sidavanam.
Dan begitulah akhir dari cerita Acarya kepada seluruh penduduk Padagatam, di mana mendengar cerita tentang bagaimana perjuangan sosok seorang Sida demi menjaga kedamaian Padagatam serta seluruh hutan Sidapanam membuat semua warga menjadi sangat bersedih dan terharu. Dan mendengar bagaimana perjuangan Sida, semua warga Padagatam pun bertekad untuk bersatu demi menjaga kesucian Padagatam serta seluruh hutan Sidapanam demi menjaga dan menghormati keinginan terakhir dari Sida. Pranampuina Dharmanita Pamaya. Sementara itu di tempat lain, Ratod serta Basava sedang berdiskusi dan merencanakan sesuatu untuk merealisasikan keinginan Ratod yang ingin menjadikan hutan Sidapanam sebagai pertambangan miliknya. Di mana karena Basava merasa bahwa semua penduduk yang ada di Dharmastali serta Padagatam akan selalu menghalangi niat Ratod yang ingin menjadikan hutan Sidapanam sebagai sebuah pertambangan, maka Basava pun mengajak Ratod untuk menghabisi semua masyarakat yang ada di Dharmastali serta Padagatam, agar nantinya tidak akan ada orang lagi yang akan menghalangi rencana mereka. Dan untuk merealisasikan pembantaian massal tersebut, Basava pun menjelaskan rencana pembantaian tersebut kepada Ratod, bahwa 3 hari lagi seluruh masyarakat desa akan merayakan hari inkarnasi Dewi Pelindung. Jadi mereka bisa memanfaatkan hari perayaan tersebut untuk membantai seluruh masyarakat desa sekaligus di saat mereka sedang melakukan perayaan. Namun masalahnya, rencana pembantaian tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana jika mereka belum bisa menangani Acarya, karena Acarya pasti akan menghalangi rencana mereka, ungkap Basava. Mendengar itu, Ratod pun mengatakan bahwa Basava tidak usah khawatir mengenai Acarya, karena Ratod sudah mempunyai rencana untuk menangani Acarya, di mana rencana tersebut adalah Ratod akan melaporkan keberadaan Acarya kepada para polisi. Karena mengingat bahwa Acarya yang merupakan seorang pimpinan pasukan tentara pemberontak, maka sudah pasti Acarya merupakan seorang buronan yang paling dicari baik oleh kepolisian maupun para tentara pemerintahan. Dan singkat cerita, ketika hari perayaan inkarnasi Dewa Pelindung telah tiba, dengan laporan yang diberikan oleh Ratod, para pasukan tentara pemerintahan beserta para polisi yang sudah lama mencari Acarya serta para pasukan pemberontak pun datang mengepung kediaman Acarya di Dharmastali. Sehingga dengan begitu, Acarya pun akhirnya bisa ditangkap lalu dibawa untuk diamankan oleh para aparat tentara serta kepolisian. Dan pada saat yang bersamaan, Veda dan yang lainnya pun telah bersiap lalu berangkat menuju tempat perayaan. Sementara di sisi lain, Ratod serta Basava pun telah mempersiapkan seluruh pasukan tempur mereka untuk membantai seluruh masyarakat desa di tempat perayaan nanti. Kembali kepada Acarya yang sedang di dalam perjalanan menuju kantor polisi, di mana di saat para polisi serta tentara tersebut merasa bahwa mereka telah berhasil menangkap Acarya sang pimpinan tentara pemberontak, Tiba-tiba perjalanan mereka diganggu dan mereka semua dikepung oleh seluruh pasukan tentara pemberontak. Sehingga dengan begitu, Acarya pun akhirnya bisa dibebaskan kembali. Sementara itu, seluruh warga desa pun telah memulai acara ritual perayaannya yang diadakan di kuil. Namun tanpa mereka sadari bahwa nyawa mereka kini sedang dalam bahaya. Karena ketika mereka sedang melakukan ritual tersebut, Basava, Ratod, Gila, serta seluruh pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kuil untuk membantai seluruh masyarakat. Namun di saat mereka mengira bahwa rencana mereka telah berjalan lancar, Tiba-tiba Acarya pun muncul kembali, lalu membantai seluruh pasukan Basava serta Ratod yang berniat membantai para warga desa. Dan oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan dengan amarah yang berapi-api, Acarya pun bisa membantai seluruh prajurit Ratod serta Basava dengan mudah. Bahkan, dengan penuh amarah yang berlipat ganda, Acarya pun menghajar dan menghabisi Gila, orang yang telah membuat Sida tewas. Namun ketika Acarya telah berhasil mengalahkan Gila serta seluruh kroco dan berniat masuk ke dalam kuil untuk mencari Basava serta Ratod, tiba-tiba
Tiba-tiba Acarya pun dibokong oleh Basava, Rathod, serta prajurit mereka yang masih tersisa, sehingga membuat Acarya kecolongan dan terluka lalu terjatuh tak sadarkan diri. Namun belegugnya, tanpa memastikan kematian Acarya, Basava serta Rathod pun pergi meninggalkan Acarya dan berniat menjalankan aksi mereka untuk membantai seluruh warga desa. Sementara itu, Acarya yang sedang pingsan pun kembali tersadar karena dia seolah mendengar suara Sida yang membangunkannya. Oleh karena itu, Acarya pun kembali bangkit, lalu menghadang Rathod dan yang lainnya yang sedang berjalan untuk menghabisi seluruh warga desa. Melihat Acarya, seluruh pasukan Basava pun langsung berinisiatif menyerangnya. Namun jelas Acarya bisa mengalahkan mereka semua sekaligus dengan mudah. Dan karena seluruh prajuritnya sudah terbantai tak tersisa, Basava pun turun tangan langsung untuk melawan Acarya. Namun Basava yang sejak awal terlihat sangat kuat pun bisa dikalahkan dengan mudah oleh Acarya, layaknya kroco-kroco Basava yang lainnya. Di mana hal itu membuat Rathod pun kini mulai ketakutan dan menyadari kesalahannya selama ini karena telah berani-beraninya berurusan dengan orang yang salah. Sehingga Rathod pun berusaha kabur melarikan diri. Namun Acarya bisa mengejarnya lalu menghabisinya. Setelah itu, Acarya pun kembali menghampiri Basava yang masih hidup, lalu menghajarnya di depan seluruh masyarakat. Kemudian, Acarya pun mengangkat tubuh Basava, lalu berjalan mendekati tombak Dewi. Dan setelah itu, setelah kematian Basava, Acarya pun seolah melihat bayangan Sida yang tersenyum dan seolah mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.